Halo, selamat datang di video YouTube kali ini. Kalian pasti penasaran kan dengan strategi trading NFT yang bisa membagikan pips yang gacor, bukan? Jadi, jangan skip video ini agar kalian dapat menghasilkan banyak pips hanya dengan menggunakan strategi yang sederhana ini. Ayo simak video ini sampai habis. Pada hari Jumat minggu pertama setiap bulan, para trader di seluruh dunia ini menantikan momen ini dengan penuh harap. Mengapa? Karena pada hari itu, data NFP atau non-farm payroll rutin dirilis dan dianalisis oleh para trader berita. NFP ini adalah data yang mengukur tingkat ketenaga kerjaan di Amerika Serikat di luar sektor pertanian, pemerintahan, rumah tangga, dan lembaga-lembaga non-profit. Data NFP ini merupakan indikator ekonomi penting di Amerika Serikat. Jika data NFP ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi AS sedang meningkat, sehingga memberikan kekuatan pada nilai USD. Sebaliknya, jika data tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi AS ini sedang menurun atau sehingga melemahkan nilai USD. Nah, lalu bagaimana cara melakukan news trading dengan NFP? Ternyata, tidak banyak trader profesional yang mau membagikan strategi mereka kepada trader pemula. Tetapi, ada satu trader bernama Cory Mitchell yang bersedia mempublikasikan strategi trading NFP-nya. Cory Mitchell ini adalah pengelola situs Vantage Point Trading dan merupakan anggota Asosiasi Analisis Teknikal Kanada dengan pengalaman bertrading sejak 2005. Yuk, kita lihat panduan mudahnya. Nah, pertama-tama kita harus memahami dasar setup strategi ini. Strategi ini khusus digunakan pada chart 15 menit atau M15 untuk pasangan mata uang GBP atau USD. Mengapa M15? Karena chart M15 ini memudahkan kita untuk melihat kapan volatilitas mulai menurun, pergerakan yang lebih rasional tanpa harus melewatkan peluang memanfaatkan momentum yang ada. Nah, pergerakan tren harga yang rasional ini setelah lonjakan awal itulah yang ingin kita tangkap menggunakan strategi trading NFP ini. Sebenarnya strategi ini juga bisa digunakan untuk trading pasangan mata uang Euro USD, tetapi karena GBP USD cenderung memiliki kisaran harian yang lebih besar, peluang profit juga menjadi lebih besar. Selain itu, chart M15 juga bisa digunakan untuk chart M5, tetapi akan sangat rentan terhadap sinyal palsu, jadi tidak untuk direkomendasikan ya. Berikut adalah aturan strategi news trading NFP yang perlu kita perhatikan. 1. Diam dan tunggu selama 15 menit setelah pengumuman NFP rilis. Jika muncul sebuah candle besar sebelumnya, abaikan saja. Yang kedua, tunggu hingga muncul inside bar. Mengapa harus menunggu inside bar? Inside bar ini dapat menunjukkan bahwa kondisi pasar mulai tenang serta ada kemungkinan pergerakan yang lebih rasional. Perlu diingat, inside bar tidak selalu muncul segera setelah terjadi candle besar. Kita mungkin harus menunggu beberapa candle lagi tergantung pada volatilitas dan kekuatan dorongan pertama. Yang ketiga, sumbu atas dan bawah inside bar berfungsi sebagai pemicu untuk masuk ke pasar dalam strategi trading NFP ini. Jika harga turun menembus sumbu bawah inside bar, masuk posisi sell. Sebaliknya, jika harga break ke atas, sumbu atas inside bar langsung buka posisi buy. Yang keempat, karena ini merupakan strategi trading dengan volatilitas tinggi, jangan lupa pasang stop loss. Tepatkan stop loss maksimal 30 pips dari sumbu bawah untuk posisi buy atau sumbu atas untuk posisi sell candle inside bar yang digunakan. Yang kelima, keluar dari pasar setelah 4 jam membuka posisi atau paling lambat pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mengapa begitu? Karena setelah data NFP dirilis, pergerakan tren harga biasanya hanya berlangsung sekitar 4 jam. Jadi, jika kita masuk posisi pada pukul 20.15 WIB, keluar pada pukul 00.15 WIB, tetapi pada pukul 01 WIB kita harus keluar dari posisi trading. Mengapa? Karena faktor-faktor lain akan mulai mempengaruhi pergerakan harga di pasar. Sedangkan pengaruh NFP sendiri sudah mulai berkurang. Selain keluar berdasarkan waktu, kita juga bisa menggunakan trailing stop loss untuk menghindari kerugian jika terjadi perubahan tren secara tiba-tiba. Yang keenam, batasi jumlah posisi yang dibuka hanya 2 kali. Jika sudah mengalami stop loss 2 kali dengan strategi ini, berhenti dan coba lagi di event NFP bulan depan. Tentu saja kerugian tetap bisa terjadi meskipun kita telah mengikuti strategi ini selama bertahun-tahun. Namun, jika dihitung secara keseluruhan, keuntungan yang didapat biasanya lebih besar daripada jumlah pips yang hilang saat mengalami kerugian. Jadi, kerugian tersebut masih dapat terkompensasi dengan adanya keuntungan.
Jangan lupa strategi ini juga bisa digunakan untuk news trading pada event lainnya loh, seperti pengumuman suku bunga acuan bank sentral. Jika terjadi penggerakan yang besar seperti pada NFP, maka strategi ini valid untuk digunakan seperti contoh di atas. Jangan membuka posisi trading sebelum pengumuman NFP hanya untuk menebak arah pasar. Meskipun prediksi kita benar, potensi slippage yang ekstrim dapat membuat risiko menjadi tidak terkendali loh. Lebih baik menunggu hingga muncul sinyal trading yang valid seperti paduan di atas dan bertrading berdasarkan tren yang terbentuk setelah lonjakan awal. Jadi itulah strategi trading NFP yang sederhana namun menguntungkan. Dalam penerapan strategi ini, kita tidak perlu menunggu sampai candle harga yang breakout dari inside bar tertutup atau terbentuk penuh. Setelah sumbu atas atau sumbu bawah inside bar tertembus, langsung buka posisi. Apakah kalian siap untuk menghasilkan profit dengan strategi trading ini? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, and bagikan dan berlangsung channel kami. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang forex, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui nomor yang tertera di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.